tadi. Maka kadang-kadang saya berpikir ini harus ada solusi untuk itu, termasuk dengan berlimpahnya makanan-makanan yang miskin serat, tinggi kalori, tinggi gula tadi, bahkan tinggi lemak yang tidak sehat, itu akhirnya lambung pun atau pencernaan dia pun terganggu, ya, pencernaan pun terganggu. Jadi akhirnya sekarang berlimpah orang yang sakit lambung gitu kan, kemudian nggak fit badannya, dia makan tapi nggak fit, makan tapi nggak fit. Nah, makanya di kesempatan hari ini ya, saya akan berikan tips-tips ya, supaya paling tidak ya sekarang nyuruh orang berhenti susah, ngurangin aja susah gitu kan. Apalagi mungkin di rumah juga ibu-ibu belum terbiasa misalkan dengan beras-beras yang sehat ya, mungkin di luar beras merah misalkan. Banyak sebenarnya itunya sekarang, kayak di kami ya, di tempat saya itu ada namanya beras mentik susu gitu kan, atau juga menggunakan beras coklat ya, atau mungkin beras yang dicampur dengan sorghum. Itu salah satu cara kita untuk mengatasi tidak berlimpahnya gula darah ya dalam tubuh seseorang akibat double atau triple karbo yang masuk, atau bahkan satu single karbo saja tapi banyak yang luar biasa, akhirnya tubuhnya menderita gitu kan. Dan termasuk juga emahnya atau mungkin sakit pencernaan juga bermasalah. Maka ada banyak solusi atau mungkin ada beberapa hal yang biasa saya sarankan ya untuk memperbaiki ini, karena memang kata kuncinya kalau pencernaan kita tidak sehat, ibu-ibu sekalian, jemaah sekalian, maka semua sistem tubuh kita juga akan bermasalah ya. Maka keluhan-keluhan seperti yang berhubungan dengan emah ya, atau mungkin sakit-sakit lambung atau ketidaknyamanan di lambung, sebenarnya kita bisa atasi dengan hal-hal yang sangat-sangat simpel dan sangat-sangat mudah ya. Salah satunya adalah dengan cara apa? Nah, di masa ini ada gelas ya. Ini sendok bukan centong. Ini sendok bukan centong ya. Dan ini ada air ya. Nah, ini saya kasih tahu, ini cara mudah sebenarnya ya. Saya tuangkan air ke sini. Kemudian apa yang saya pakai untuk katakanlah memberikan makanan buat lambung saya atau mungkin orang-orang yang bermasalah tadi. Maka yang pertama tentunya kita pakai madu. Ini kan madu nih. Saya masukin madu ya secukupnya saja. Ya, kita takar-takar saja. Nah, supaya madu ini larut dan dia dia bercampur ya dengan air tadi, ya kita aduk seperti ini, selesai. Lalu kita gunakan itu berikutnya herbal lah ya mungkin, atau berikutnya ini saya nggak tunjukkan mereknya, tapi ini teripang ya, gamat yang isinya kolagen. Yang teripang atau kolagen ini sangat baik sebenarnya untuk memperbaiki fungsi lambung kita ya, kolagennya. Jadi ini kita ambil ibu sekalian ya, berapa banyak ya, 1 sendok teh boleh atau 1 sendok makan gitu kan, karena ini bentuknya cair. Jadi kita ambil seperti ini ya. Jadi saya ambil 1 sendok kayak begini, saya tuangkan ya, ini. Nah, supaya dia bisa memberikan ketenangan juga pada lambung, biasanya saya tambahkan lagi dengan garam ya. Ini garam sedikit saja, ini garam seperti ini. Oke, lalu ya diaduk ya. Kenapa harus diaduk? Karena biar larut ya. Setelahnya gimana? Nah, setelahnya ya sudah diminum ya, ini diminum. Kapan minumnya? Pagi boleh, menjelang Anda makan, malam menjelang tidur juga boleh. Ini insya Allah akan membantu ya, mengembalikan keseimbangan asam lambung kita. Karena sekarang banyak orang makannya nggak beres, emosi nggak beres, lambungnya ikut-ikutan nggak beres ya. Nah, ini kita minum, saya minum saja, bismillah. Ini salah satu cara, meskipun banyak solusi lain yang kita bisa dapatkan atau mungkin untuk mengatasi masalah pencernaan tadi. Nah, itu salah satu caranya. Berapa lama Anda harus minum ini? Ya, idealnya 3 bulan. Tapi paling tidak 14 hari saja sudah akan tampak perubahan ya. Tadi madu, air putih, kemudian kasih garam sedikit. Pakai garam apa dokter? Pokoknya garam yang tidak direfinasi, itu aja pesan saya.
ya, tidak direfinasi. Mau jenis apa aja silakan. Garam lokal, garam apa, sea salt boleh, Himalayan salt boleh, mana aja. Ya, tambahkan dengan madu tadi dan ada konsumsi 2 kali 1 hari. Itu salah satu cara untuk menjaga lambung kita.